Kerap kali kita membeda-bedakan orang. Kalau pada orang yang sering menyumbang kepada kita, oh iya Pak, iya Bu, silakan. Ke orang, masuk. Tanpa sadar kita membeda-bedakan orang. Sikap, nada, suara kita berbeda kepada orang yang terus membantu kita dan berbeda kepada orang yang kurang kita senangi. Pelayan tidak bisa begitu. Maka menjadi hamba, menjadi pelayan adalah cara ketiga kita mendengarkan Yesus yang mendidik kita untuk belajar setia kembali kepada kehendak Tuhan. Dengan menjadi pelayan, kita terus belajar untuk tidak jatuh dalam dosa dan kembali setia kepada kehendak Tuhan. Coba sih kita renungkan kalau gitu. Seperti kemarin, kriteria evaluasinya adalah kalau saya melakukan sesuatu dan tidak dihargai orang, apakah yang terjadi dalam diri kita? Marah, jengkel, iri? Ya manusiawi, cuma berarti kita sedang mencari sesuatu, bukan menjadi pelayan. Janganlah kau tinggalkan daku, ya Tuhan Allahku. Jangan kau jauhkan dirimu daripadaku. Bergegaslah menolong aku, ya Tuhan penyelamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, masa Prapaskah itu terus mengingatkan kita bahwa kita ini berharga. Tetapi martabat harga kita itu bukan seperti yang biasanya dunia sekitar kita tawarkan dan didik. Kita kerap kali kurang peka dan kurang waspada terhadap hal ini. Masa Prapaskah membuat kita perlu sadar bahwa kita perlu menyadari bahaya akan didikan dunia ini, meskipun tetap ada nilai baik yang harus kita akui dan kita apresiasi, kita hargai. Tetapi mari kita belajar menempatkan kembali nilai-nilai dunia ini dalam kerangka karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Apakah nilai-nilai itu membantu kita untuk semakin dekat, mengerti, dan setia kepada kehendak Tuhan? Nah, karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali. Kita biarkan jiwa kita tenang, belajar mendengarkan Yesus yang sedang berbicara kepada kita. Para saudara yang terkasih, Injil ini, perikop ini, itu adalah pemberitahuan ketiga tentang Yesus yang akan pergi ke Yerusalem dan dia akan ditangkap, disiksa, disalibkan dan mati, bangkit pada hari ketiga. Ketiga kalinya Yesus menyampaikan itu secara tersendiri kepada para muridnya. Kali pertama Yesus mengatakan itu dan Petrus menarik Yesus ke samping. Nah, kalau masih ingat itu ya. Terus dia mengatakan, jangan sampai sekali-kali itu terjadi padamu. Dan Yesus setelah memuji Petrus, dia sekarang memaki Petrus. Enyahlah iblis, karena engkau hanya memikirkan manusia saja. Kali kedua, Yesus mengatakan kembali, anak manusia akan. Terus para murid tidak mengerti, dikatakan tidak mengerti. Lalu disampaikan perikop tentang Bartimeus, orang yang buta, tetapi berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang buta ini pun mengerti apa yang dibuat Yesus. Siapakah Yesus itu? Dan setelah dia melek, dia berjalan mengikuti Yesus. Tapi para murid ini tidak mau mendengarkan Yesus. Kali ketiga, Yesus mengatakan ini, dan ibu Yesus. Di Injil Lukas lebih keras. Yohanes dan Yakobus sendiri yang datang. Kalau ini kan masih ibunya. Setelah Yesus mengatakan dia akan menderita, ibunya datang minta kuasa untuk kedua anaknya. Sama sekali tidak mau mendengarkan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus tidak mau didengarkan. Maka Yesus menegaskan kembali, kalau kamu mau berkuasa dalam kerajaan surga, dalam hidup kita, jangan seperti yang dunia tawarkan. Dengarkan saya, dengarkan dan dengarkan. Kalau masih ingat dari minggu, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengan mendengarkan Yesus, kita bisa belajar untuk setia kembali kepada kehendak Tuhan, kepada sabda Tuhan, tidak jatuh dalam dosa. Maka hari Senin kemarin kita belajar bermurah hati, jangan mendengarkan diri sendiri terus. Terus kemarin, jangan sibuk dengan pandangan orang,
Jangan sibuk dengan penilaian orang, lalu mendengarkan orang. Orang mau gini, oh saya tak begitu. Kita mencari penilaian orang, penghargaan orang. Hari ini martabat seorang Kristen bukan diletakkan pada kekuasaan, kesuksesan, keberhasilan dia, tetapi pada pelayanan. Maka jika di antara kamu mau menjadi yang terbesar, maka dia yang menjadi yang terkemuka, hendaklah dia menjadi pelayanmu, hendaklah ia menjadi hambamu. Direndahkan, menjadi rendah, menjadi tidak berharga. Siap enggak ya? Melepaskan segala, orang kan selalu ingin menonjol dalam rapat-rapat, dalam pertemuan-pertemuan. Saya harus ngomong, orang tahu bahwa saya pintar, bahwa saya punya pengetahuan, bahwa saya ngomong ini. Orang nggak dengarkan lagi orang yang lain ngomong, mengulang lagi apa yang sudah dikatakan. Langsung orang lihat, iya, orang ini pengen ngomong. Kita tahu, kita sadar, tapi kita kerap kali tidak bisa ngerem itu, mengendalikan itu. Kenapa? Karena kita tidak menyadari hal-hal ini. Apa yang sebenarnya bergejolak dan menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal itu, untuk mengatakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Maka masa prapaskah ini sungguh-sungguh untuk mengolah kita seperti tanah itu ya, dibajak gitu kan, tanahnya dibalik, yang bawah ke atas, yang atas di bawah, dibalik semua, supaya kita sadar bahwa kita ini perlu diam lalu merenungkan apa yang sedang kita buat. Apakah kita bermurah hati? Apakah kita bermurah hati dan setia terus bermurah hati ini dengan alasan untuk mencari penghargaan dari orang? Ataukah kalau kita bermurah hati dan tidak dihargai, kita itu tetap terus berani bermurah hati? Atau nggak dilihat orang juga kok? Ataukah kita mencari harga diri, mencari martabat, harkat martabat ini di hadapan orang, bukan sebagai pelayanan? Yesus mengatakan harkat diri kita, martabat seorang Kristen bukan diletakkan pada pujian orang, wewenang, kuasa, tidak. Tapi kuasa itu dianugerahkan kepada kita agar kita berani melayani. Kalau kemarin berani melayani sebagai saudara, bukan dilayani. Bukan karena saya punya kuasa, status lebih tinggi, saya orang kaya, saya lebih daripada orang lain, saya punya banyak kemampuan, maka kamu yang lebih bodoh, lebih rendah, harus melayani saya, harus menghargai saya, harus menghormati saya. Kerap kali kita membeda-bedakan orang. Kalau pada orang yang sering menyumbang kepada kita, oh iya Pak, iya Bu, silakan. Ada orang, masuk. Tanpa sadar kita membeda-bedakan orang. Sikap, nada, suara kita berbeda kepada orang yang terus membantu kita dan berbeda kepada orang yang kurang kita senangi. Pelayan tidak bisa begitu. Maka menjadi hamba, menjadi pelayan adalah cara ketiga kita mendengarkan Yesus yang mendidik kita untuk belajar setia kembali kepada kehendak Tuhan. Dengan menjadi pelayan, kita terus belajar untuk tidak jatuh dalam dosa dan kembali setia kepada kehendak Tuhan. Coba sih kita renungkan kalau gitu. Seperti kemarin, kriteria evaluasinya adalah kalau saya melakukan sesuatu dan tidak dihargai orang, apakah yang terjadi dalam diri kita? Marah, jengkel, iri? Ya manusiawi, cuma berarti kita sedang mencari sesuatu, bukan menjadi pelayan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya guna menebus semua orang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, mereka semua yang kita bawa dalam doa-doa kita, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.